Perkenalkan, namaku Doni. Aku sekarang merantau bekerja sebagai karyawan di sebuah konveksi yang berada di kota Bandung. Aku heran dan tak habis pikir kenapa akhir-akhir ini Ibu Farah selalu mengirimi makanan ke rumahku. Lebih seringnya beliau datang di sore hari setelah aku pulang dari pekerjaanku. Sebenarnya aku sih senang-senang aja dikasih makanan karena bisa lebih hemat untuk aku. Tapi aku juga merasa takut dan khawatir kalau ada orang yang sering lihat. Apalagi yang dilihat ibu-ibu rempong yang selalu ngegosip di depan rumahku. Kan aku jadi gak enak juga. Di sisi lain, aku kenal dekat dengan suami Bu Farah. Suami Bu Farah juga berprofesi sebagai penjahit. Di sini posisiku sebagai pendatang dan kebetulan rumah kami berdekatan. Hanya berjalan beberapa meter saja. Dulu tanah yang aku tempati ini dulunya juga kubeli dari suaminya Bu Farah. Aku di sini tinggal sendirian karena statusku juga masih single alias lajang. Meskipun aku juga sudah mempunyai seseorang calon istri yang selalu datang ke sini setiap libur kerja. Seperti saat sore ini, baru saja aku masuk ke dalam rumah. Gak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara Bu Farah memanggilku dari luar rumah. Lagi-lagi beliau membawakan makanan untukku. Meskipun dalam hatiku merasa gak enak, akan tetapi aku tetap saja mempersilahkan beliau untuk masuk rumah. Sebelumnya, saya minta maaf ya Bu, jangan keseringan kalau ngasih makanan ke saya. Gak enak aku Bu, jadinya, ucapku sambil meletakkan makanan di atas meja dapur. Lalu aku duduk di kursi ruang tamu. Emangnya kenapa? Mas Don gak suka sama masakan aku ya? Mendengar jawaban Bu Farah seperti itu, semakin membuatku jadi gak enak hati. Enak kok Bu masakannya. Akan tetapi aku gak enak aja kalau setiap hari Ibu Farah nganterin makanan kayak gini, ujarku. Kulihat beliau senyum manis, barangkali tersanjung dengan ucapanku tadi. Kala itu Bu Farah duduk di depanku. Diam-diam aku juga memperhatikan Bu Farah itu luar biasa. Beliau masih kelihatan segar dan cantik. Meskipun usianya sudah menginjak 43 tahunan. Sebenarnya dari awal aku sudah paham maksud dan tujuan Ibu Farah. Selalu ngasih aku makanan. Wanita itu sesekali memancingku dengan menggaruk-garuk punggungnya agar dua buah melonnya terlihat menonjol di depanku. Karena aku ini seorang laki-laki yang normal. Wajar saja jika aku mulai tertarik melihat pemandangan itu. Lah, kok nggak dimakan makanannya Mas? Tanya Ibu Farah. Seketika aku mengalihkan pandangan ke arah ponselku. Entar aja Bu, tadi aku masukkan kulkas. Oh gitu ya. Sebenarnya tujuan ibu kirim makanan ke Mas Doni itu supaya nggak beli makanan di luar Mas, biar hemat aja gitu, pesan Bu Farah kepadaku. Di saat aku masih duduk di kursi, tiba-tiba Bu Farah beranjak dari tempat duduknya. Kukira beliau hendak pulang, nggak taunya beliau malah pindah posisi duduknya menjadi lebih dekat denganku. Kami berdua jadi saling berdekatan. Sontak membuatku jadi bingung. Ibu, kataku sambil menggesek-gesekkan badanku sedikit menjauh. Mas Doni ini ngeselin deh. Hah? Apa? Aku ngeselin? Kataku dari kemarin.
Kemarin ibu kasih kode, ibu kasih peluang, masih aja nggak paham. Mulai Ibu Farah ngegas, maksudnya kode apaan Bu? Aku nggak paham. Sebenarnya, tapi masalahnya ibu itu istri orang, tuturku. Terus kalau bukan istri orang, istri apa? Lagian Mas Doni juga ini pacar orang kan? Atau jangan-jangan emas itu nggak normal deh? Katanya serius kepadaku. Sontak aku pun sangat kaget dengan ucapan Bu Farah itu. Mungkin Bu Farah sebel atau kesel aja dengan kecuekanku selama ini. Dan pada akhirnya di tempat itu juga aku mulai melakukan sesuatu yang membuat Bu Farah kelonjotan, seperti cacing kepanasan. Sesekali ku perhatikan nafas Bu Farah nggak terkontrol dan tubuhnya gemetar. Bu Farah saat itu langsung memelukku. Kami berdua larut dalam keheningan malam yang mau menuju malam gelap gulita. Kami berdua layaknya berenang, mencoba menggapai karang, lalu mengusap-usap rimbunnya ilalang, hingga hujan pun terus-menerus mengalir membasahi alam. Gak berhenti-hentinya menghujam ke dada dalam. Akhirnya kami pun terkapar di antara hangatnya penutup dan selimut. Setelah benar-benar lelah tak berdaya karena terlalu bersemangat untuk berenang. Namun sungguh kami berdua terkejut. Tiba-tiba terdengar jeritan seorang gadis berdiri di ambang pintu menatap kami dengan penuh amarah sambil menggelengkan kepalanya. Naila, desis Bu Farah dengan lemas dan bergegas bangkit, serta memakai alat-alatnya. Naila adalah anak dari Ibu Farah. Usianya baru 18 tahun. Dan tanpa ngomong apa-apa, Ibu Farah meraih tangan Naila, lalu mengajaknya pulang. Sementara aku sendiri bangun dari tempat aku dan memakai alat-alatku. Dalam pikiranku sambil menerka-nerka, apa yang akan terjadi setelah ini ya? Kalau sampai nanti Naila bilang sama ayahnya, waduh, bisa panjang urusannya ini. Rumah tangga Bu Farah pun juga mungkin akan selesai. Dan aku juga pasti akan jadi bulan-bulanan warga ini. Waduh. Di sini, inilah yang membuat aku berpikir, enaknya sih nggak seberapa, tapi yang masalahnya itu menunggu sangat luar biasa. Seketika itu aku mengambil ponselku dan mengirimkan pesan ke Ibu Farah untuk menanyakan kabar Naila. Beliau menjawab kalau Naila tidak mau bicara. Di satu sisi, Bu Farah juga merasa sangat ketakutan. Apa mungkin Naila trauma dengan apa yang barusan dia lihat hingga sampai anak itu tidak mau bicara apa-apa. Aku boleh minta nomor Naila, Bu? Pintaku kepada Bu Farah. Dan gak lama kemudian Bu Farah mengirimkan nomor Naila kepadaku. Keesokan harinya aku coba mengirimkan pesan singkat ke Naila. Gak disangka dia mau membalas pesan dariku. Dia bilang kalau dia sangat trauma dengan kejadiannya dulu. Gak berselang lama, akhirnya dia mulai bercerita tentang mantannya yang menduakannya.
Dan dia juga bilang kalau dia juga pernah melakukan hal yang sama yang dia lihatnya. Karena kebiasaan itu, Naila jadi kebiasaan dan ketergantungan. Dengan hal itu, hingga saat keinginan itu datang, Naila sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Dan malam ini Naila memintaku untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah kulakukan dengan Ibu Farah. Jelas saja aku tidak bisa menolak ajakan itu, karena sebagai laki-laki yang normal, wajar jika aku juga terpancing dengan ajakannya. Naila ini kondisinya lebih fresh, lebih bersih, dan lebih berisi dibandingkan dengan Bu Farah. Dan aku juga tidak munafik kalau Naila sangat beda jauh dengan Bu Farah, sehingga malam itu terjadi fenomena itu. Entah berapa kali aku nggak menghitungnya, dan nggak bosan-bosan kami menari, berenang tanpa henti-hentinya, hingga akhirnya banjir pun datang. Kami pun terkapar seperti daun-daun yang kekeringan. Pada pagi harinya, Ibu Farah seperti orang kalap datang ke rumah. Beliau menginterogasiku panjang lebar dengan menahan luapan emosinya. Jika sampai Naila tidak dituruti permintaannya, semuanya akan berantakan karena nasib rumah tangga Bu Farah ada di tangan anaknya sendiri. Aku kecewa sama kamu, Mas Don, ucap Bu Farah. Di situ aku hanya bisa diam karena aku tahu apa yang beliau rasakan saat ini. Dia sangat kecewa karena aku melakukannya dengan anaknya sendiri. Dia marah karena tadi malam tidak jadi kesini, malah anaknya yang bersamaku. Kalau aku nolak ajakan Naila atau Bu Farah, maka Naila siap untuk buka suara kepada ayahnya. Sekarang kamu sudah jadi bekas Naila, kata Bu Farah. Sontak aku. Sontak? Aku jawab, bukan. Maksudmu apa? Bu Farah menatapku sambil mengerutkan alisnya. Naila itu yang sudah mendapatkan sisamu, jawabku tegas. Mendengar perkataanku itu, Bu Farah hanya bisa terdiam sambil menatapku. Seketika aku menyuruhnya masuk ke dalam rumah, karena aku tahu apa yang beliau mau. Sesampainya di dalam, aku melakukan olahraga renang lagi. Dan seperti biasa dan sepatutnya, aku juga berenang sampai banjir dengan Ibu Farah. Diiringi suasana guyuran hujan yang sangat lebat di luar. Kami pun menyatu dalam diam, mencoba mendekat. Rasa dingin di setiap nyanyian merdu itu hingga terbahak-bahak. Hasrat-hasrat yang membakar jiwa ini, kami pun terlelap dengan balutan selimut dan lelahnya tenaga, karena pada dasarnya wanita ini hanya butuh iringan semata.